Solo Leveling Ragnarok chapter 4546. Di saat Sung Suho berusaha mati-matian untuk mengalahkan dirinya sendiri di dalam dungeon tutorial, Ezreal, Grey dan juga Beru yang ada di dalam Shadow Dungeon terlihat sangat mengkhawatirkan monarch muda mereka itu. Sementara Amut terlihat sangat tenang dan menyuruh mereka untuk tidak terlalu mengkhawatirkan monarch muda. Beru yang mendengar itu malah memarahi si Amut yang dinilainya kadal berdarah dingin yang tidak memiliki perasaan. Di sana juga ada Ezreal yang menjelaskan kalau selama beberapa hari ini Beru bahkan tidak tidur sama sekali karena perasaan khawatirnya itu. Ezreal malah mencurigai Amut yang terlihat sangat tenang dengan kondisi Sung Suho saat ini. Aku paham kalian selalu membandingkannya dengan Monarch of Shadow dan memperlakukannya seperti anak kecil. Tapi aku tidak pernah bertemu dengan Monarch of Shadow dan hanya mengetahui Monarch kecil. Tapi aku sangat yakin kalau dia adalah orang yang tidak pernah berpikir untuk menyerah. Bahkan ketika tulangnya patah dan dagingnya tercabik-cabik. Dengan sangat lantang dan yakin Amut mengatakan kalau Monarch kecil pasti akan bisa melalui dungeon tutorial. Ezreal dan juga Beru yang sebelumnya sangat khawatir kini terlihat lebih tenang mendengar kata-kata itu. Sementara itu di dalam dungeon tutorial, Sung Suho yang sebelumnya selalu lari kini dengan berani mengarahkan tinjunya ke arah Sung Suho Soul Strike. Tapi hanya dengan sedikit ayunan tangan, bos dungeon itu langsung menghancurkan Sung Suho tak tersisa. Mati ratusan kali tak membuat Sung Suho berhenti untuk terus menantang para musuhnya itu. Meski pada akhirnya dia tahu kalau kematian akan terus datang padanya, baik itu Sung Suho bayi ataupun Sung Suho dewasa, tidak ada kesempatan baginya untuk mengalahkan mereka. Tapi meski begitu, Sung Suho masih tetap bangkit dan terus menjelajahi dungeon tutorial. Tak terhitung berapa ratus kali kematian yang mendatanginya dengan kengerian yang berbeda-beda. Dan dari hasil perjuangannya itu, kini Sung Suho telah berhasil memetakan labirin dalam dungeon tutorial. Hanya tersisa satu lorong yang belum dia jelajahi. Jika di sini tidak ada pintu lain, maka satu-satunya cara untuk menyelesaikan quest ini adalah dengan mengalahkan mereka. Sung Suho langsung bergegas menuju lorong terakhir. Tapi anehnya para bos dungeon yang merupakan versi dirinya yang lain dengan cepat menemukannya. Seakan-akan mereka dengan sengaja menghalangi supaya Sung Suho tidak pergi ke arah itu. Sung Suho tanpa rasa takut langsung melesat ke arah dirinya yang masih bayi itu. Dia langsung menggunakan Rural Authority mengelilingi tubuhnya supaya terhindar dari serangan authority si bayi. Tapi tiba-tiba sebuah serangan langsung menembus penghalang yang telah dia buat. Sung Suho langsung melompat ke atas melewati si bayi yang ada di bawahnya. Melihat itu, si bayi langsung kembali menggunakan Rural Authority-nya untuk menyerang Sung Suho dengan benda-benda yang ada di sana. Tapi Sung Suho juga menggunakan hal yang sama untuk menahan pergerakan benda-benda yang melayang ke arahnya. Di momen itu, Sung Suho melihat sebuah lorong yang tidak pernah dia temui sebelumnya. Dan saat dia melesat menuju lorong itu, di sana di ujungnya ada sebuah ruangan bos lain. Melihat semua kerja kerasnya selama ini berhasil, Sung Suho langsung berlari dengan penuh antusias menuju pintu itu. Tapi tiba-tiba seluruh ruangan langsung dipenuhi dengan aura yang mencekam. Menyadari kedatangan bos dungeon yang lain, Sung Suho langsung bergegas menuju pintu itu. Di saat dia hendak membukanya, Sung Suho yang memiliki kekuatan Soul Strike langsung melesat di belakangnya. Mata mereka kembali bertemu untuk saling bertatapan satu sama lain. Perlahan si Soul Strike itu melangkah mendekati Sung Suho. Dan boom, dia langsung melesat untuk menghentikan Sung Suho supaya tidak membuka pintu itu. Tapi untungnya Sung Suho berhasil masuk dan menutup pintu itu dari dalam. Dengan semua yang telah dia lakukan selama ini, Sung Suho terlihat sedih sekaligus senang dengan semua perjuangan yang telah dia lalui. Tapi perjuangannya itu masih belum selesai karena dia harus mengalahkan versi dirinya sendiri yang ada di dalam ruangan itu. Langkah kaki perlahan terdengar dari arah belakang Sung Suho. Dan di sana berdiri Sung Suho yang lain dengan kedua pedang yang ada dalam genggaman tangannya. Kedua Sung Suho itu kini saling bertatapan dengan keinginan untuk saling mengalahkan. Kini Sung Suho harus melawan dirinya versi Dual Sword. Kedua senjata yang ada di tangan lawannya itu adalah Rakan Peng dan juga Vulcan Horn tipe pedang. Dan saat Sung Suho memeriksa status lawannya itu, dia terlihat tersenyum dan langsung melesat ke arah lawannya.
Sebuah lawan yang pantas akhirnya telah muncul dan pertarungan antara kedua Sung Soo itu pun kembali dimulai. Dalam level dan stat poin, Sung Soo asli terlihat lebih unggul dibandingkan lawannya. Tapi tiba-tiba Sung Soo versi Dual Sword itu langsung mengaktifkan semua skill yang dia miliki. Mulai dari skill Iron Body teknik milik Amut, Giant Armor milik Randolph, dan skill-skill lainnya. Melihat itu, Sung Soo sangat terkejut dengan banyaknya skill dan juga buff yang dikeluarkan lawannya itu. Tanpa membuang-buang banyak waktu, Sung Soo versi Dual Sword itu langsung melancarkan serangan dengan kedua pedangnya. Melihat serangannya masih bisa dihindari, dia langsung mengeluarkan skill Storm Slash untuk mencincang lawannya itu. Tapi Sung Soo yang tak mau kalah juga mengeluarkan skill yang sama dengan dagger miliknya. Udara di sekitar seolah terpotong dan gelombang aura langsung berhamburan di udara. Tapi anehnya setiap kali Sung Soo terluka oleh tebasan musuhnya itu, ingatan dari Sung Soo versi Dual Sword itu sedikit demi sedikit masuk ke dalam kepalanya. Ingatan ini, bukankah ini dari saat aku mengalahkan Broky? Setiap Sung Soo mendapatkan luka dari lawannya, ingatan lawannya itu kembali masuk ke dalam pikirannya. Kali ini terlihat Sung Soo yang digendong oleh Baek Miho. Di saat Sung Soo memutuskan mundur untuk mencerna situasi, tiba-tiba arise. Sebuah bayangan hitam langsung muncul dari bawah tanah dan menyerang Sung Soo dengan membabi buta. Itu adalah seorang tentara bayangan yang berada di tingkat Knight. Sung Soo yang melihat itu dibuat tak percaya karena dirinya versi Dual Sword itu cuman berada di level 32 tapi bisa men-summon Shadow Soldier dari kekosongan. Sung Soo yang kini harus melawan dua orang sekaligus terlihat sangat kesusahan. Tapi semakin dia bertarung, semakin dia mengerti kalau ingatan yang mengalir ke kepalanya itu adalah milik Sung Soo Dual Sword versi dirinya dari dunia lain. Bahkan di dunia itu juga ada Beru, Ezreal, Grey, dan juga Amut. Dan akulah orang yang menyelesaikan semuanya dengan lancar di antara mereka semua. Dagger Sung Soo dibuat berputar di udara, sementara di bawahnya sudah ada Shadow Soldier yang siap menghantamnya. Dan sebuah pukulan pun langsung menembus tangan Sung Soo yang mencoba menahannya. Sementara di belakangnya sudah ada Sung Soo Dual Sword yang sudah bersiap menebaskan pedangnya. Sung Soo terlihat kesal dengan quest yang tidak pernah dia lalui dengan mudah dan juga musuh yang terus berdatangan dengan kekuatan yang tidak masuk ke akal. Bahkan kali ini dia harus mati ratusan kali. Dan tiba-tiba sebuah kilatan cahaya langsung bermunculan membelah udara di sekitar. Terlihat Sung Soo yang menahan Vulcanhorn tipe pedang dengan armor Shadow Soldier yang dia serap dari tentara bayangan di sampingnya. Sung Soo yang sudah muak dengan sistem yang terus mengaturnya langsung memukul pedang Vulcanhorn di hadapannya. Dia kini bertekad untuk tidak lagi mau diatur oleh sistem. Sebaliknya kini dialah yang akan mengatur sistem untuk dirinya sendiri. Sung Soo terus mendapatkan serangan dari versi dirinya yang lain. Tapi dengan Shadow Transformation yang dia miliki, Sung Soo dapat memukul mundur musuhnya itu. Melihat musuhnya yang terpojok, Sung Soo langsung melesat dan menghantamkan pukulannya ke perut lawan di hadapannya itu. Seolah belum cukup, dia terus melampiaskan kemarahannya itu dengan menghantamkan pukulannya secara terus-menerus sampai udara di ruangan itu tertutupi oleh debu yang berterbangan. Pada akhirnya status window pun muncul yang menandakan quest tersebut sudah terselesaikan. Sistem mulai menganalisa kelas yang cocok untuk Sung Soo berdasarkan semua kesulitan yang telah dia lalui. Dan pada akhirnya sistem menyuruh Sung Soo untuk memilih salah satu dari 3 kelas yang akan sistem berikan. Kelas pertama adalah Heir of Shadow. Jika Sung Soo memilih kelas ini, sistem akan terus memandunya di jalan untuk menjadi Heir of Shadow. Kelas kedua adalah Soul Strike. Dan berdasarkan data lampau, sistem akan memberikan hidden class Soul Strike. Stat lampau tidak akan dikembalikan dan shadow skill akan dihapuskan. Sementara kelas ketiga adalah kelas yang direkomendasikan berdasarkan trait player. Kelas ini akan menjadi hidden class berdasarkan pada pencapaian quest yang selama ini telah Sung Soo lakukan. Dan shadow skill akan dihapuskan. 3 buah bola yang memiliki cahaya berbeda melayang di hadapan Sung Soo. Apa kau bercanda? Aku telah mati ratusan kali lebih dari yang bisa aku hitung. Dan hadiah untuk menyelesaikan kesulitan gila ini hanya satu pilihan. Dengan kedua tangannya, Sung Soo kemudian mengambil ketiga bola bercahaya itu lalu memasukkannya ke dalam tubuhnya.
Cahaya yang menyilaukan langsung bermunculan dari dalam tubuh Sung Suho. Kelas advancement telah selesai. Kelas Anda saat ini adalah bersambung. Di momen bulan puasa ini, apalagi mendekati lebaran, Mimin mau minta maaf buat para viewers karena Mimin masih belum bisa konsisten dalam mengupload video. Di bulan puasa ini Mimin juga harus bolak-balik rumah sakit buat nganter ibu terapi, dan alhamdulillahnya sekarang udah selesai. Jadi kedepannya semoga Mimin bisa lebih konsisten lagi dan gak ngebuat viewers menunggu lama. Terima kasih banyak pokoknya mah, dan sehat selalu ya. Bye.